Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya akan membacakan pertemuan kelima mata kuliah gambar mesin. Temanya adalah pendimension atau ukuran. Nah, ukuran itu bertujuan untuk memberikan informasi pada suatu benda kerja yang kita gambar atau suku cadang. Bedanya gambar teknik sama gambar lukisan itu adalah ketika teman-teman memberikan ukuran pada gambar, maka akan ada informasi yang akan terdelivery ke pembaca. Kalau teman-teman memberikan gambar tapi tanpa ukuran, nah itu masih abstrak. Jadi penerjemahannya beda-beda. Makanya lukisan itu bisa mahal, bisa murah, tergantung penikmatnya. Nah, beda kalau gambar kerja, jadi harus ada ukurannya. Jadi tidak menimbulkan penerjemahan yang berbeda pada setiap orang. Maka dari itu, gambar memberikan ukuran, pandangan harus sesuai dengan standar yang ada. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan standar ukuran sesuai standar ISO atau orang teknik mesin. Oke, garis gambar tebal. Selain garis gambar tipis, itu dipegang. Nah, di sini untuk ukuran ada namanya garis bantu ukur dan garis ukur. Untuk garis bantu ukur, antara garis gambar yang tebal ini dengan garis bantu ukur ada selisih 1 mili. Terus ini juga ada perpanjangan sekitar 1 mili. Garis ukur dan garis bantu ukur digambar tipis. Nah, yang ini masih kurang benar, yang benar ada ini. Ada selisih 1 mili dan ini ada selisih 1 mili. Next, cara memberikan ukuran. Ketika ada benda kerja, ya kan, sebisa mungkin memberikan ukurannya itu di luar, di luar, ya kan. Misalnya 60, 140, 140, 50, 160, berarti titik referensinya ada di pojok kiri bawah. Kita tentukan mana yang menjadi referensi atau datum. Tuh. Terus ukurannya Mas, kakak-kakak sekalian, harus vertikal ke atas. Dia harus di tengah-tengah, ya kan? Tengah-tengah, terus di atasnya tidak boleh pas di tengah-tengah atau di bawahnya. Dan ini ada selisih 1 mili antara garis gambar dengan garis ukur. Terus kalau yang dia posisinya vertikal harus di dalamnya. Jadi hanya boleh menghadap ke atas dan menghadap ke kiri. Cara pemberian ukuran tidak boleh ada di sini. Nah, ini nggak boleh. Terus memberikan ukuran kalau posisinya bagus, maka harus ada panah dan harus ada garis ukurnya. Panahnya itu segitiga nanti 1:1. Nanti kita jelaskan. Kalau tidak bisa baru pakai dot. Nah, kalau misal kepepet, nah gitu kan, atau pakai strip. Tetapi aturannya adalah ada garis ukur, ada garis bantu ukur, ada anak panah dan ada ukurannya. Satu lagi ukurannya juga miring, 15 derajat. Pak, untuk ketinggian gimana? Ketinggian angka ukur itu tidak ada patokan. Besarnya seberapa tergantung dari objek yang kita gambar. Kalau objek yang kita gambar itu kecil, maka kita harus lebih kecil. Atau kalau objek kita gambar besar, maka bendanya harus besar. Jadi proporsional. Ini apa? Gambar yang kita buat itu mendelivery sebuah informasi. Makanya harus jelas sesuai dengan keadaan yang ada. Oke. Next. Cara pemberian ukuran pada lubang. Nah, kalau lubang kan ada sepi ya, ada sumbu nih. Berarti 6 bor, berarti dia 6 dibor itu boleh seperti itu. Terus ada diameter 6, boleh. Kenapa nggak ada simbol diameternya? Karena ini sudah menunjukkan sebuah lingkaran. Tetapi kalau mau ditambahkan diameter juga lebih baik. Ini dengan cara apa namanya annotation Mas ya, penunjuk namanya.
Ini 25 rimer dilubangin. Terus teman-teman boleh pada lingkarannya. Nah, ini garis penunjuknya. Lingkaran nanti kalau melengkung namanya SR, Sorons. Oke. Terus cara pembelian ukuran pada benda kerja. Lebih 1 mili, pas tengah-tengah, di atasnya ada selisih 1 mili antara garis ukur dan angka ukur. Nah, tapi kalau pada kondisi di mana benda kerja di tengah-tengah itu menabrak garis gambar, maka boleh digeser sedikit di tempat yang kosong. Nah, ketika memberikan ukuran pada benda yang diarsir, maka teman-teman boleh di dalamnya, misal, Pak harus di dalamnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih, kalau menurut saya harus di luar aja. Tapi kalau kepaksa di dalam, maka pas lagi mengarsir harus dilompati arsirannya. Terus kalau bendanya memang simetris atau memang tempatnya terbatas, teman-teman boleh memberikan setengahnya aja. Jadi hanya satu garis bantu ukur dan garis ukurnya setengahnya, tetapi harus lebih dari satu sumbunya ya. Kalau penuh kan 400 nih, diameter 400. Kenapa ada sebuah diameter? Karena ini ada sumbu lingkaran, tetapi pada benda yang dipotong maka harus ada simbol diameter. Nah, itu. Kalau cuma setengahnya boleh bisa masuk ukuran, tapi harus lebih dari sumbunya. Itu. Terus memberikan pada silinder, nah ini diameter 8, boleh di tengah, boleh ditaruh di luar. Di perpanjangannya. Ini juga bisa. Kalau 6 nggak muat, baru ditaruh di luar. Jadi boleh panahnya boleh di dalam dan boleh di luar. Contoh pemberian ukuran pada sudut atau benda tertentu 100 ars, lengkungan sudutnya 42 derajat, 42 derajat. Ini juga melengkung ya Mas, karena kan dia sudut. Ini 100 lebarnya, ini boleh di dalam, boleh di luar. Karena di dalam pun nggak terlalu mengganggu, tapi kalau bisa di luar biar tidak menimbulkan sebuah interpretasi yang berbeda. Ini radius jari-jari, radius itu jari-jari atau ruji. Ini sudut 42 derajat. Terus ini penambahan namanya apa namanya error atau toleransi 25 plus minus 0,6. Maksudnya gimana? Jadi batas atas 25 plus 0,06, batas bawah 25 minus 0,06. Nanti kita akan bahas di bab tertentu. Tetapi di sini kalau teman-teman kalau mau belajar berarti saya boleh membubut panjangnya 25,06, maksimal terendah 24,94. Nah, ini toleransi. Ini juga boleh usahakan di tengah-tengah dan lain-lain. Ini cara memberikan ukuran sebisa mungkin di luar, Mas. Ini di luar, ini juga di luar, ini juga di luar. Nah, di dalam itu sebenarnya ini nggak salah, tetapi kurang benar. Nah, itu. Karena nanti pasti akan menabrak garis gambar dan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Oke. Nah, memberikan ukuran Mas ada yang berantai. Berantai itu seri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini karakter untuk pemberian nilai ukuran pada orang yang membuat manual. Nah, per bagian. Terus ada yang namanya sejajar atau paralel. Jadi referensinya mana? Ditambahin kayak 5, 10. Ini kan 5, 15, 25, 40. Tapi kalau ini kan 10, 15, 25. Nah, gitu. Jadi boleh seperti ini. Kalau ini cocoknya dibuat pada mesin CNC biasanya, tapi referensinya ada di depan. Nah, itu. Nah, ini dengan ukuran berantai tapi referensinya ada di sama di tengah. Kenapa di sini? Karena kan bubut nanti dibolak-balik ya. Atau juga melakukan kombinasi. Jadi ada yang berantai, ada yang apa namanya paralel sejajar. Itu boleh digabung. Biar mempermudah dan menjelaskan cara pemberian ukuran. Kalau ini kan jadinya memanjang gitu kan, jadi memakan tempat. Nah, anak panah itu 1:3 Mas. Jadi maksudnya gimana? Lebarnya 1,
panjangnya 3. Jadi segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi. Ingat ya, segitiga sama kaki, lebarnya 1, panjangnya 3 kali. Jadi kalau ini 1, ini 3, ini 2, ini 6, dan harus dibol, diarsir penuh. Bukan arsir, di blok. Nah, itu Mas untuk memberikan ukuran. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan teori. Saya akan kupas lagi, biasalah kalau saya juga pertemuan kan saya juga mengupas pertemuan berikutnya. Intinya adalah satu, ukuran harus jelas. Pertama, dia harus menggunakan gambar garis tipis. Yang kedua, ukuran kalau bisa di luar, tidak tumpang tindih dengan garis gambar. Terus tinggi angka ukur juga menyesuaikan dengan benda kerja. Artinya orang kalau baca nggak bingung dan nggak menimbulkan kesalahan. Anak panah itu segitiga sama kaki 1:3. Terus untuk benda kerja yang silindris diberikan bubukan simbol diameter. Pemberian ukuran hadap ke atas dan hadap ke kiri, tengah. Eh, itu kesimpulan dari saya. Saya cukupkan untuk materi hari ini, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.